Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar lagi dalam beberapa hari kita akan memasuki tahun baru 2022. Puji Tuhan kita GBI Gereja Betel Ciputat Mega Mall akan mengadakan ibadah tahun baru online Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan itu bertepatan di hari Minggu dan akan dilayani oleh Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo sebagai gembala sidang kita. Dengan perjamuan kudus Bapak Saudara kasih Tuhan, sama-sama kita persiapkan hati kita akan mendengarkan pesan tahun baru 2022. Dan saat ini kita akan beribadah, siapkan hati kita, siapkan persembahan yang terbaik, ucapan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Engkau sangat baik ya Aba, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sungguh sangat sempurna. Rancangan-Mu indah, dan apapun yang menjadi keburukan dalam hidup kami, Kau sanggup mengubahnya untuk menjadi kebaikan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberi persembahan ucapan syukur kami lewat doa, pujian, penyembahan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau disukakan, kiranya Engkau diberkati Tuhan. Kami semua percaya bahwa Engkau sanggup melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Aba, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita mau bersuka cita karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama mau memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita.
angkat hati kita. Oh Yesus, oh Raja segala Raja Tuhan, Engkau Raja damai kami. Oh curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan bagi setiap kami. Nyanyikan pujian ini. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Segala kemuliaan yang bagimu Tuhan. Yes Lord. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Kaulah Allah, mari angkat tangan kita. Kaulah Allah selamanya, yang ku sembah sekarang dan selamanya. Yesus Tuhan yang ku sembah.
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha. Mari angkat dua tangan kita. Di tempat maha tinggi. Mari kita lanjutkan penyembahan kita. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan dan sembah Dia. Nyanyikan puji-pujian, Kau nyanyian keselamatan kami Tuhan. Murialah masa dan arah masa, Yesus Raja Damai, janji-Mu Tuhan. Oh, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan, janji-Mu teruji. Ada damai sejahtera di hati kami Tuhan. Oh, irana masa, garana masa. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat suara kita, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sigana masa, rasakan kasih Tuhan sementara kita memuji Dia. Sembah Dia, panggil namanya. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Kami sembah Kau Tuhan selamanya. Ada sukacita, ada sukacita di hati yang khawatir, mengalir saat ini, memulihkan hati-hati, menyembuhkan setiap pribadi, membawa dekat, menarik setiap umat-Mu Tuhan. Irana masyadera lalaba, hadirat-Mu dicurahkan, kuasa-Mu dinyatakan. Mari lambaikan tangan kita, lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terus puji, terus sembah Dia. Oh, rabasakana rabasyana rabalabalabalabalabalabalabala. Jesus, Jesus. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan, sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu.
tatamu, sembah dan puji nuri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan, menyapa semua umat Tuhan, jemaat GBI Ciputat Mega Mall. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam berkat kasih anugerah Bapa di surga yang sangat luar biasa. Yang setuju, yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, berbicara buat kami umat-Mu. Kami percaya hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan, penghiburan, jawaban yang pasti buat kami di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Berfirmanlah, beracara buat kami siap Tuhan menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pagi ini tema firman Tuhan berbicara tentang bahagia dalam pencobaan. Banyak orang berkata, waduh, itu sebuah tema sepertinya sesuatu hal yang sulit, yang sepertinya tidak bisa mungkin terjadi. Dengan baik umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Yesus, tidak ada satupun perkara yang mustahil, sesuatu perkara yang tidak mungkin. Yang setuju katakan amin. Semua pasti terjadi dan semua pasti mungkin. Hanya masalahnya Bapak Ibu, kita nggak tahu caranya bagaimana kita bisa bahagia dalam pencobaan. Baik Bapak Ibu, kita buka kitab kita di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan berkata dengan jelas buat saya dan semuanya umat Tuhan, anggap aja sebagai sebuah kebahagiaan apabila kita jatuh, apabila kita sedang mengalami berbagai-bagai pencobaan, mengalami berbagai persoalan, masalah dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin? Amin. Pagi ini Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita semua. Adakah pagi ini kita yang tidak punya masalah? Saya percaya jawabannya tidak mungkin ada. Kita semua pasti punya persoalan, punya masalah, punya tantangan hidup. Hanya masalahnya Bapak Ibu, setiap kita punya tantangan, punya persoalan, punya masalah satu dengan lain berbeda. Itu aja perbedaannya. Tapi kita percaya Bapak Ibu, kalau firman Tuhan pagi ini berkata,
Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita harus menikmati kebahagiaan sekalipun dalam pencobaan. Menikmati kebahagiaan sekalipun kita punya banyak persoalan, punya banyak masalah, punya banyak tantangan hidup. Kalau firman Allah berkata dengan jelas Bapak Ibu, selama kita masih hidup dan bernapas, persoalan masalah itu pasti tidak akan pernah berhenti. Persoalan masalah pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ada yang berkata begini kepada saya, Pastor Bambang, nanti masalah tidak ada kalau kita udah mati. Bapak Ibu dengar dengan baik, itu sebuah kebenaran yang salah, itu sebuah hal yang keliru Bapak Ibu. Kalau kita udah mati Bapak Ibu, masalahnya beda lagi Bapak Ibu. Itu yang kita perlu sadari. Nah, selama kita masih hidup Bapak Ibu, kita diberikan kuasa, diberikan pilihan untuk menentukan bagaimana kita bisa menikmati hidup bahagia sekalipun di tengah pencobaan. Nah, kita lihat Bapak Ibu ayatnya. Bagaimana caranya kita bisa menikmati yang namanya hidup dalam kebahagiaan dalam pencobaan. Bagaimana kita bahagia di tengah-tengah pencobaan yang harus kita hadapi. Kita melihat Bapak Ibu ayatnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Bapak Ibu katakan amin. Ada 4 cara Bapak Ibu bagaimana kita bisa bahagia dalam pencobaan. Yang pertama Bapak Ibu boleh catat, Bapak Ibu, Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa. Katakan bersama saya, biasa. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika kita sedang punya masalah, kita sedang punya persoalan, hidup dalam pencobaan, Bapak Ibu ingat, persoalan, masalah, tantangan hidup itu biasa. Artinya Bapak Ibu punya persoalan, punya masalah itu biasa. Semua itu biasa. Jangan sampai ada yang berkata pagi ini bahwa masalah saya pastor berat sekali. Ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata semua pencobaan-pencobaan itu biasa. Semua persoalan-persoalan masalah hidup kita ini biasa. Tidak ada yang luar biasa. Semuanya biasa. Ingat Bapak Ibu, yang luar biasa hanya satu. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ini kebenaran yang harus kita yakini. Jadi persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini itu biasa. Tidak ada yang luar biasa. Semuanya biasa. Yang hanya luar biasa hanya satu, namanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya Bapak Ibu penting buat kita bagaimana Bapak Ibu fokus hidup kita bukan kepada persoalan masalah hidup kita. Fokus hidup kita harus kepada Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat kita. Wow, Yesus sangat luar biasa. Dia sangat mengasihi saya. Dia mengasihi semua Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan, GBI Ciputat, Mega Mall, diberkati Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, poin yang pertama, bagaimana caranya kita bisa bahagia dalam pencobaan. Yang pertama kebenarannya, ingat Bapak Ibu,
punya persoalan, punya masalah, hidup dalam pencobaan itu biasa. Punya masalah itu normal karena kita masih hidup Bapak Ibu. Caranya gimana Bapak Ibu? Kita harus fokus sama Yesus. Katakan bersama saya, fokus sama Yesus. Jadi jangan hari-hari ini Bapak Ibu kita fokus dengan masalah hidup, dengan persoalan hidup, dengan tantangan hidup. Ingat Bapak Ibu, sekecil apapun persoalan masalah hidup kita, kalau kita fokus, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita jadi gentar. Tapi dengar dengan baik, sebesar apapun, seberat apapun hidup kita, tantangan kita hari-hari ini, kalau kita fokus sama Yesus, semua itu biasa. Karena yang luar biasa hanya Yesus Kristus Tuhan. Makanya Bapak Ibu penting sekali dalam hidup ini kita semakin fokus sama Yesus, semakin mengarahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya persoalan kita biasa. Bapak Ibu ingat pasti satu lagu yang jarang sudah dinyanyikan. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa, Yesusku luar biasa. Ingat Bapak Ibu, persoalan kita semua biasa, masalah kita biasa, tantangan hidup kita biasa, pencobaan-pencobaan kita biasa. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Ini poin yang pertama. Arahkan hati, pikiran, hidup kita kepada Yesus Tuhan, bukan kepada masalah hidup kita hari-hari ini yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kuncinya bagaimana cara Bapak Ibu kita bisa bahagia sekalipun dalam pencobaan. Dikatakan apa? Pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Masalah yang Tuhan izinkan, yang harus kita yakini, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Makanya Bapak Ibu penting sekali dalam hidup ini kita menjalani hari-hari kita, kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan akal budi kita, tapi kita menjalani hidup ini Bapak Ibu. Setiap hari kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu tahu, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, sekalipun masalahnya berat, sekalipun masalahnya besar, sekalipun sepertinya nggak ada lagi jalan keluar, sepertinya udah nggak kuat, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhanlah yang berperang ganti saya dan saudara. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Itu indahnya, itu bedanya Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan, hidup ini gak perlu kita khawatir, gak perlu kita takut, gak perlu kita cemas. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita fokus sama Tuhan. Mari kita semakin mengarahkan iman kita kepada Tuhan. Dan mari kita semakin mengandalkan kekuatan Tuhan. Andalkan kekuatan kita capek. Kita manusia terbatas. Makanya Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan sampai pagi ini pandemi belum selesai, Tuhan mengingatkan supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita terus mengandalkan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita harus terkonek dengan Tuhan. Katakan amin. Nah sebab itu Bapak Ibu, kalau hari-hari ini hidup kita semakin jauh dengan Tuhan, pagi ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana kita berharap sama Tuhan, bagaimana kita mengizinkan Tuhan memberkati hidup kita, menuntun hidup kita, memimpin langkah kita setiap hari. Bapak Ibu, sekalipun kita mengalami jalan buntu, percayalah ada mujizat. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizat itu nyata. Yang setuju katakan amin. Dan itu terjadi buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang kedua. Bagaimana Bapak Ibu kita bahagia dalam pencobaan. Yang pertama Bapak Ibu punya persoalan,
punya masalah biasa. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Yesus kita luar biasa. Iman kita, fokus kita hanya kepada Yesus Tuhan, bukan kepada yang lain. Halo, amin. Bukan kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita mau jalani hidup ini. Ketika kita punya masalah, andalkan kekuatan Tuhan. Harapkan Tuhan yang bertindak. Harapkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita setiap hari. Pasti hasilnya beda. Sekalipun masalahnya besar, berat sekali, sepertinya nggak ada yang keluar, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Apapun hari-hari ini yang sedang kau hadapi, mungkin masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, percaya pagi ini ada mujizat. Saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Sementara kau dengarkan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang bekerja. Amin Bapak Ibu. Poin yang ketiga, Alkitab berkata apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati bahagia dalam pencobaan? Yang ketiga dikatakan apa? Bahwa Allah kita setia. Katakan 2, 3, Allah setia. Ini yang kita perlu yakini Bapak Ibu. Sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, sekalipun kita mungkin berada di atas gunung yang terjal, mari kita meyakini Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena kalau Bapak Ibu kita merasa sepertinya Tuhan sudah meninggalkan kita, sepertinya Tuhan gak peduli dengan kita, sepertinya kita merasa Tuhan tidak care dengan kita, dengan baik umat Tuhan, Alkitab berkata Tuhan tidak bisa mengungkiri diri Dia. Dia Allah yang setia. Jadi kalau kita merasa hari-hari ini sepertinya Tuhan meninggalkan kita, sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita dengan baik, sebenarnya Bapak Ibu kitalah pribadi yang tidak setia. Kitalah yang meninggalkan Tuhan, kitalah yang jauh dari Tuhan, kitalah yang sibuk dengan segala keseharian kita. Makanya pagi ini Bapak Ibu, yuk mari kita kembali mau menjadi pribadi yang setia. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menjadi pribadi yang setia, kita akan merasakan bahwa Allah itu setia. Kadang-kadang kita nggak merasakan Tuhan setia karena kita nggak setia sama Tuhan. Kalau kita lagi komit, kita setia. Kalau lagi nggak komit, Bapak Ibu jawab sendiri, kita nggak setia. Nah makanya Bapak Ibu mari pagi ini jadi pribadi yang setia, jadi anak Tuhan yang setia. Setia sama siapa? Setia sama Yesus. Halo, amin. Yang kedua, setia sama siapa? Sama keluarga kita. Suami setia sama istri, istri setia sama suami, anak-anak setia sama orang tua setia sama keluarganya. Kita setia sama siapa? Sama dengan gereja lokal kita, di mana kita beribadah hari-hari ini. Mari setia, sekalipun di masa pandemi. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita menjadi pribadi yang setia, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu begitu setia. Dia menolong kita, Dia peduli dengan kita, Dia sangat care dengan kita. Ya Bapak Ibu, mari kita mau cek hati kita. Kalau kita merasa Tuhan gak setia, Bapak Ibu dengar dengan baik. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah mati. Dia korbankan, Dia tunjukkan, Dia setia buat saya dan saudara. Apalagi yang kita ragukan, apalagi yang kita gak percaya. 2000 tahun yang lalu Dia telah mati tergantung di kayu salib. Itu bukti kesetiaan Yesus buat saya dan saudara. Jadi pagi ini tidak lagi ada alasan Bapak Ibu untuk kita tidak meyakini Yesus Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Kita percaya Dia setia. Jadi apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, yang sedang membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita gentar, membuat kita bingung, membuat kita frustasi, yakinkan Bapak Ibu, Yesus setia. Katakan sama Yesus, saya Yesus setia. Haleluya. Tepuk tangan buat kita. Wow, luar biasa saudara. Dan poin yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, yang kita harus yakini dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bapak Ibu kita bahagia dalam pencobaan sekalipun. Yang keempat dikatakan apa? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow, ini jawaban yang luar biasa.
ada jalan keluar. Kita nggak boleh lupa Bapak Ibu, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Penyakit pasti disembuhkan, ekonomi pasti dipulihkan. Saya udah melihat Bapak Ibu, bahkan saya ngalami sendiri, bagaimana setiap hari Yesus menjadi jawaban, Yesus menjadi kekuatan, Yesus menjadi penghiburan buat saya, buat kehidupan semua anak-anak Tuhan. Bapak Ibu mesti percaya itu, mesti yakin. Alkitab berkata, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau kita menghadapi ujian, ulangan yang sangat susah, ulangan yang sangat susah, tapi Bapak Ibu ada kunci jawabannya. Pertanyaan nih Bapak Ibu, kita perlu susah? Halo, saya ulangi pertanyaan saya Bapak Ibu. Kalau kita lagi ujian, lagi ulangan, susah sekali, tapi ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Kita perlu susah? Jawabannya nggak perlu susah Bapak Ibu. Kenapa? Ada kunci jawabannya. Berarti Bapak Ibu, soal ujian yang susah sekalipun, kalau ada kunci jawabannya, kita nggak susah. Kenapa? Tinggal salin aja. Karena apa? Udah ada kunci jawabannya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak dalam hidup ini, Yesus itu adalah jawaban kita. Yesus itu adalah kunci jawaban buat hidup kita, buat setiap persoalan masalah hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Yesuslah jawabannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, itu jawaban yang tepat. Justru ketika kita nggak percaya sama Yesus, kita ragu sama Yesus, itu adalah jawaban yang salah Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini engkau yang mulai khawatir, engkau mulai nggak percaya, engkau mulai berkata, Tuhan di mana pertolonganmu? Pagi ini Bapak Ibu, Yesus berkata, percayalah kepadaku dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap budimu, segenap kekuatanmu. Ini penting buat kita. Dan Alkitab berkata, janganlah bersandar kepada pengertian kita. Kenapa? Akal pengertian kita itu terbatas. Tuhan gak terbatas. Bagaimana caranya Bapak Ibu kita bisa mengerti Dia Tuhan yang gak terbatas? Dengan pikiran kita yang terbatas gak mungkin bisa. Makanya Bapak Ibu kita harus percaya. Kita gak mungkin mengerti kalau sampai pagi ini, sampai saat ini pandemi belum selesai. Bisa mengerti Bapak Ibu? Satupun siapapun dia tidak akan bisa mengerti. Sekalipun dia hamba Tuhan yang besar, yang hebat luar biasa, dia nggak pernah mengerti kenapa Tuhan izinkan pandemi terjadi atas dunia. Saya percaya Bapak Ibu bahwa pandemi ini bukan dari Tuhan. Dengar dengan baik. Pandemi bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan pandemi. Makanya Bapak Ibu, pandemi sampai ke Indonesia. Kalau Tuhan gak izinkan, gak nyampe Indonesia. Hanya di Wuhan, di China. Karena Tuhan izinkan, nyampe Indonesia. Nyampe ke Ciputat Bapak Ibu. Halo. Ya. Nah jadi kita percaya Bapak Ibu, pandemi bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Nah bagian kita bukan mengerti kenapa Tuhan izinkan semua terjadi. Bagian kita percaya. Kenapa? Yesus jawaban buat kita. Yesus pengharapan yang pasti buat kita. Jadi pagi ini Bapak Ibu, tidak ada yang membuat kita khawatir cemas. Sekalipun pencobaan berat, sekalipun masalah berat, sekalipun badainya berat. Dengan baik Bapak Ibu, kita ini berada dalam badai yang sama. Setuju Bapak Ibu? Namanya badai pandemi. Tapi ingat Bapak Ibu, perahu kita beda, juru mudi kita beda. Nah, amin. Badainya boleh sama, tapi ingat, perahunya beda, juru mudinya beda. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Bagian kita ingat, percaya. Yesus jawaban buat kita. Pagi ini Bapak Ibu saya percaya kebenaran firman yang sampaikan itu pasti memberkati setiap kita. 4 kunci jawaban bagaimana Bapak Ibu kita bahagia dalam pencobaan. Ingat yang pertama Bapak Ibu, punya persoalan, punya masalah itu biasa.
Semua pasti manusia hidup punya masalah. Enggak mungkin enggak, bohong. Kalau dia berkata dia enggak punya masalah, itu bohong. Pasti dia punya masalah. Hanya masalahnya Bapak Ibu, dia memandang kepada Yesus. Itu yang beda. Ya, jadi ketika kita fokus pada Yesus, masalah kita biasa. Enggak ada yang luar biasa. Ingat, yang luar biasa hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bahagia dalam masa pencobaan. Sekalipun dalam pencobaan. Yang kedua Bapak Ibu, mari andalkan kekuatan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan kita. Karena apa? Alkitab berkata bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Makanya andalkan kekuatan Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semuanya. Amin. Yang ketiga, yakinkan diri kita. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya pastikan Bapak Ibu jadi pribadi yang setia. Pasti kita rasakan dia begitu setia dengan kita. Bapak Ibu, masa pandemi saya belajar setia sama Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Dan Tuhan tetap setia dengan hidup saya. Pemeliharaan Tuhan setia. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kita semuanya. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, dia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Ada jalan keluar. Dia gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita domba-domba ke padang rumput yang hijau. Hanya masalahnya Bapak Ibu, kita percaya enggak? Dia menuntun kita, dia memimpin kita. Mari Bapak Ibu, pagi datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku mau percaya. Aku mau bertobat Tuhan. Datang sama Tuhan, saya mau berdoa. Bapa di surga, hamba berhenti menyampaikan isi hatimu. Roh Kudus terus berfirman, beracara, memberkati setiap umatmu yang sudah mendengarkan firman. Biar firman yang hamba sampaikan bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya kedengar, tapi biar firman ini benar-benar memberkati, mengubah setiap umatmu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Segala pencobaan, persoalan masalah, kami percaya, kami pasti hidup bahagia dalam pencobaan sekalipun, dalam persoalan masalah apapun. Karena kami tahu Yesus satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang berkata katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita satukan hati berdoa syafaat untuk mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh mendengarkan Tuhan firman-Mu di minggu terakhir di tahun 2021, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami, menguatkan kami ya Tuhan Yesus sepanjang Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biar firman yang kami dengar ini Tuhan Yesus boleh jatuh dalam tanah hati kami yang subur. Dan Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Irawan Tuhan. Berkati dia dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai terus pelayanan dia dimanapun dia berada. Di tahun 2022 nanti Tuhan Kau pakai hamba-Mu ini lebih heran, lebih dahsyat lagi. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami Bapak Niko Notoro Harjo Tuhan Yesus. Dan juga gembala rayon kami Bapak James Selo Pranoto, begitu juga gembala cabang kami Pak Tony Arif. Tuhan Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus yang telah Engkau pakai Tuhan tahun demi tahun Tuhan. Biar di tahun 2022 Tuhan Yesus ada paradigma baru, pengurapan baru, anggur yang baru, hikmat yang baru Tuhan Engkau curahkan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesatuan hati Tuhan untuk membawa umat-Mu Tuhan Yesus masuk di dalam Tuhan dimensi yang ajaib yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau pelihara hidup mereka hampir 1 tahun ini Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan ajaib nyata dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati mereka di Tuhan untuk hari-hari ke depan, untuk di tahun yang baru Tuhan. Kiranya apa yang mereka sedang doakan Tuhan, mereka pergumulkan Tuhan Yesus, Tuhan jawab di tahun yang baru, di tahun 2022 Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melimpah bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang sempurna menyertai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami berdoa
Tuhan, untuk pemerintahan yang ada Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Tuhan sebagai presiden kami. Kiranya Kau berkatin Tuhan para staf menteri Tuhan Yesus, ABRI, TNI, bahkan DPR, MPR Tuhan. Biar di tahun 2022 nanti ke depan Tuhan ada program-program yang baru, yang lebih baik lagi Tuhan, yang memberkati bangsa ini Tuhan. Terus Kau pakai Pak Jokowi Tuhan Yesus untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Ekonomi bangkit, keamanan Tuhan tetap terpelihara ya Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah Tuhan dengan bersorak-sorai terus Tuhan di tahun 2022. Memuji, menyembah, mengangkat tangan kami Tuhan bagi Allah kami, Yesus Kristus Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat dari Bapak Gembala cabang kami. Mari kita berdiri dan mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan, kasih dari Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin.